والجماعة من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة. أما بعد. Hadirin hadirin berbahagia masyarakat hadirin sahabat sahabat para alim ulama para kiai para asatidz para sepuhan yang sama-sama kita hormati pada khusus ketua DPR Musyawarah Al-Batinah Bapak Sahlan beserta jajarannya. Tidak lupa bersama-sama kita hormati Haris Basalido SPDI selaku nabi atau pengasuh di Musyawarah Al-Batinah. Bersama-sama kita hormati Ketua MUI DKI Kecamatan dan Ketua MUI DKI Besar Sultan serta dan Dewas Tempat bersama Ketua Jemaah CSL yang sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola ibadah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa dengan keberkahan berkah keluarga kita, berkah lingkungan kita, berkah negara kita Indonesia yang tercipta menjadi negara yang baldatun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa yang sama-sama kita hormati pembunuhan nasional Pembunuhan nasional ya yang ditemani oleh Pak Hasan Yusuf Maulana Al-Bakari, kemudian para jamiah an-nahdiyah dimanapun berada, yang sama-sama kita hormati. Ma'asyiral hadirin jamaah CSL yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkesempatan pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola ini di keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Sholawat ma'assalam kita selanjutnya kepada Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan bagi kita semuanya selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita dapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa radiyallahu wa barakatuh. Ini biasanya berapa jam kita harusnya? Ya jam sampai terbit. Berarti ada urusan kita nanti. Nah, tidak usah lama-lama, sebentar yang penting mengenal, ya. Sebentar yang penting mengenal. 5 menit. Bukan saja. Jadi memang saya senangnya cuma sebentar yang penting mengenal, karena kaidah saya yang saya pakai ya dimanapun berada, qalilul qarra khairun min katsiril farra. Sedikit mengenal itu lebih baik daripada banyak tapi murah. Ya, muter-muter ya, banyak muter-muter nantinya sedikit tapi mengenal. Nah, ma'asyiral hadirin jamaah JSL rahimakumullah wa radiyallahu wa barakatuh. Alhamdulillah. Karena tidak sedikit
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita ketika kita hidup bermasyarakat, kita bersosialisasi di masyarakat, kita harus juga berkumpul di masyarakat seperti ini. Karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Tidak bisa manusia itu hidup individualis, tidak bisa. Harus berkumpul bermasyarakat di wilayahnya masing-masing. Nah, karena memang manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kita ini diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal, satu sama lain. Contoh Nabi Adam saja diciptakan seorang Nabi Adam diciptakan itu kesepian, pengen butuh pendamping. Karena manusia memang sejatinya membutuhkan manusia yang baik, tidak bisa hidup secara individu. Oleh karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, jangan sampai kita meremehkan 5 hal. Kalau kita meremehkan 5 hal, maka kita akan juga mendapatkan kerugian 5 hal. Jangan sampai kita meremehkan 5 perkara. Kalau kita meremehkan 5 perkara, rugi dengan 5 perkara. Apa? Man ahana khomsatan khasira khomsatan. Barang siapa yang meremehkan 5 perkara, rugi 5 perkara. Yang pertama, man ahana al-ulama khasira din. Orang yang meremehkan ulama, dia akan rugi dari sisi agamanya. Yang menyebarkan agama siapa kira-kira? Para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, lain para tukang lain tukang mabuk, lain tukang judi yang nyebarin agama, lain, tapi para ulama. Oleh karena ulama sebagai seseorang yang menyebarkan agama, oleh karenanya kita harus mengetahui hak-haknya ulama. Haknya ulama itu apa? Hak-haknya para ulama, ya diantara adalah mendapatkan penghormatan di sebagian kecil. Tapi meskipun haknya ulama itu mendapatkan penghormatan, tapi jangan sampai di dalam hati seorang ulama minta untuk dihormati. Meskipun dia berhak dihormati, tapi jangan minta dihormati. Gitu. Kebanyakan ulama kan minta dihormati. Jangan sampai gila hormat di dalam hati seorang ulama. Namanya ulama harus menjadi contoh. Jangan sampai saya ini ulama harus duduk di depan, harus dikasih kursi, dikasih panggung. Hindarkan. Tapi kalau diberi penghormatan tidak apa-apa. Tapi jangan minta penghormatan. Kita harus mengetahui hak-haknya ulama, karena
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuqir kabirana wa lam ya'rif al-mu'allimina haqqan. Tidak termasuk umatku orang-orang yang tidak mempunyai kasih sayang terhadap orang yang lebih kecil dan tidak menghormati orang yang lebih tua dan orang-orang yang tidak mengerti hak-haknya para ulama. Tidak diakui umat Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kadang-kadang suka disalahgunakan. Ketika sudah dianggap ulama terus diagung-agungkan, minta diagung-agungkan. Banyak yang menyalahgunakan titel ulama. Ma'asyiral hadirin jamaah biasa rahimakumullah wa rahimakum wa barakatuh. Kemudian yang kedua, man ahana al-umara khasran dunia. Orang yang meremehkan pemimpin umara, pemerintahan, khasirat dunia, rugi dari sisi duniawinya. Yang meremehkan pemimpin, ya, menjelek-jelekkan pemimpin, memfitnah pemimpin, rugi dari sisi duniawinya. Enggak apa-apa di sisi duniawi katanya, tapi begitu miskin